Selamat datang di ruang buku. Manusia yang diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi telah mengalami berbagai dinamika dalam perkembangannya. Sejarah perjalanan umat manusia dirangkum kembali dalam sebuah buku yang berjudul Sapiens: A Brief History of Humankind. Buku ini ditulis oleh Yuval Noah Harari, seorang sejarawan berkebangsaan Israel tahun 2014. Versi asli buku ini sebetulnya ditulis tahun 2011 dalam bahasa Ibrani dengan judul Kitzur Toldot Ha'anosot. Setelah terbit versi Inggris, buku ini dengan cepat menjadi bestseller internasional dan telah diterjemahkan ke lebih dari 60 bahasa. Mari kita membahas bagian-bagian penting dalam buku ini. Bagian pertama, era revolusi kognitif sekitar 70.000 tahun lalu. Era ini dimulai saat manusia masih dianggap makhluk tidak penting atau disebut an animal of no significance. Penulis menceritakan tentang asal-usul Homo sapiens sebagai satu dari beberapa spesies manusia yang pernah ada seperti Neanderthal, Homo erectus, dan lain-lain. Manusia modern sempat dianggap tak istimewa hingga sekitar 70.000 tahun lalu. Kemudian berkat pohon pengetahuan, Homo sapiens mengalami revolusi kognitif berupa perkembangan kemampuan bahasa yang kompleks. Maka manusia memungkinkan menciptakan fiksi kolektif seperti mitos, agama, ideologi yang membantu mereka bekerja sama dalam jumlah besar melampaui batas kelompok kecil. Pada bagian ini juga dibahas tentang sehari di kehidupan Adam dan Hawa. Di sini dibahas terkait kehidupan pemburu pengumpul dengan karakteristik seperti pola makan yang jadi lebih beragam. Masyarakat egaliter tanpa hierarki ketat. Kemungkinan lebih bahagia daripada manusia pertanian awal. Istilah air bah juga dibahas dalam bagian ini. Sebuah analogi saat Homo sapiens menyebar ke semua benua dan menyebabkan punahnya banyak spesies besar seperti mamut, kanguru raksasa, dan lain-lain. Hal ini yang menyebabkan perubahan ekosistem besar-besaran. Bagian kedua tentang revolusi pertanian yang terjadi sekitar 12 sampai 10.000 tahun lalu. Era ini biasa disebut sebagai penipuan terbesar dalam sejarah. Beralihnya dari berburu ke bercocok tanam menghasilkan surplus pangan dan populasi. Namun, kehidupan petani justru lebih sulit karena di samping dituntut kerja keras, rentan gagal panen, variasi makanan pun jadi makin sempit dan monoton, menyebabkan timbulnya penyakit baru. Membangun piramida. Pertanian memicu terbentuknya masyarakat besar dan hierarki sosial. Struktur kekuasaan dan struktur elit muncul dengan mitos, agama, dan uang untuk mengorganisir masyarakat. Pada era ini juga terjadi sesuatu yang disebut kelebihan muatan memori, sehingga ditemukanlah tulisan yang menjadi solusi atas kebutuhan administratif masyarakat besar. Tulisan dan dokumentasi adalah fondasi negara, agama, perdagangan global, hingga kekaisaran. Tidak ada keadilan dalam sejarah. Ketidakadilan seperti kasta, gender, ras telah dibangun pasca kehidupan agraris dan dipertahankan melalui ideologi dan mitos yang mengakar kuat. Bagian ketiga disebut era menyatunya kemanusiaan. Pada bagian ini, pertama dibahas tentang panah sejarah, perdagangan, agama, dan kekaisaran secara perlahan menyatukan manusia ke dalam jaringan global yang pada akhirnya membentuk dunia bersama. Hal tersebut menyebabkan munculnya aroma uang. Hal ini disebabkan karena munculnya uang sebagai imajinasi kolektif yang memungkinkan terbentuknya kepercayaan lintas batas kelompok. Fungsi utamanya adalah untuk memfasilitasi kerjasama
antara orang yang tidak saling mengenal. Akibatnya, muncul visi imperialis. Imperialisme menyebarkan teknologi, agama, dan ideologi. Kekaisaran besar menyatukan budaya sekaligus menindas wilayah yang ditaklukkan. Pada masa ini juga menguat hukum agama, karena agama dipandang sebagai sistem moral global yang membantu legitimasi kekuasaan, menguatkan norma, sekaligus membatasi pluralitas. Pada bagian ini juga dibahas terkait rahasia kesuksesan, bahwa rahasia dominasi Homo sapiens adalah kemampuan beradaptasi dan bekerja sama dalam jumlah besar melalui narasi bersama berupa mitos, hukum, dan institusi. Pada bagian terakhir, masuk di era revolusi ilmiah sejak sekitar 500 tahun yang lalu. Era ini diawali dengan penemuan ketidaktahuan. Penulis menekankan bahwa yang baru bukan ilmu, melainkan penerimaan bahwa kita tidak tahu apa-apa. Benih dari revolusi ilmiah sendiri adalah rasa penasaran yang ditindaklanjuti dengan eksperimen, maka muncullah istilah yang disebut pernikahan sains dan imperium. Imperialisme Eropa mendanai ilmu pengetahuan dan eksplorasi. Karena ilmu memang membantu ekspansi kekaisaran, maka kekaisaran pun memfasilitasi ilmu. Kemudian, praktek kapitalisme pun makin menguat. Kapitalisme muncul dengan kepercayaan terhadap pertumbuhan ekonomi dan perolehan kredit adalah kunci. Kapitalisme adalah sistem kepercayaan baru dengan konsekuensi moral dan ekologis. Pada bagian ini pun dibahas terkait arah industri, bahwa revolusi industri menggerakkan urbanisasi, mesin uap, dan konsumsi massal. Dampaknya berupa kemajuan materi dan kebangkitan masalah sosial dan lingkungan. Semua itu menandakan bahwa revolusi memang permanen karena dunia modern memang ditandai oleh perubahan terus-menerus. Teknologi, ekonomi, sosial, semuanya berputar cepat dan menumbuhkan budaya konsumerisme. Lalu, apakah mereka hidup bahagia? Harari mempertanyakan, apakah kita sekarang lebih bahagia? Meski kemajuan signifikan, peningkatan kebahagiaan subjektif masih diperdebatkan. Kita telah menguasai alam, tapi bisakah kita menguasai diri sendiri? Kita mengejar kekuatan, tapi apakah kita tahu cara menggunakannya untuk kebahagiaan sejati? Terakhir penulis tengah bertanya terkait akhir Homo sapiens. Ya, masa depan manusia dipertanyakan. Rekayasa genetika, AI, dan bioteknologi bisa mengubah Homo sapiens menjadi Homo Deus dan menghadirkan dilema etis mendalam. Lalu apa sebetulnya yang kita inginkan? Inilah yang biasa disebut utopia paradoks. Demikian ulasan singkat Ruang Guru untuk buku kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.